seorang gadis muda yang sangat pandai menari. Kepandaiannya dalam menari sangat menonjol dibanding teman-temannya, sehingga dia seringkali menjadi juara di berbagai perlombaan yang diadakan. Dia bercita-cita ingin menjadi penari yang terkenal. Suatu hari di kotanya dikunjungi oleh seorang pakar tari yang terkenal yang berasal dari luar negeri. Pakar ini telah banyak melahirkan banyak penari-penari hebat dan terkenal di dunia. Gadis muda ini ingin sekali menari dan menunjukkan kepandaiannya di depan sang pakar tersebut. Hingga akhirnya kesempatan itu datang juga, sang gadis muda berhasil menjumpai sang pakar di belakang panggung seusai selesai dari pagelaran tari. Si gadis muda meminta kepada sang pakar agar melihatnya menari dan menilai tentang tariannya. Sang pakar pun menyetujuinya dan gadis muda tersebut diberi waktu 10 menit untuk menari di depannya. Belum lagi 10 menit berlalu, sang pakar berdiri dari kursinya, lalu pergi meninggalkan si gadis muda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hati si gadis muda begitu hancur, dia langsung keluar dan berlari menuju rumahnya sambil menangis. Dia benci dengan dirinya sendiri, tari yang selama ini dibangga-banggakan, ternyata sangat jelek di depan sang pakar. Dia berpikir tariannya sangat jelek, sehingga sang pakar meninggalkannya. Puluhan tahun berlalu, sang gadis muda kini telah menjadi ibu, dengan 2 orang anak, suaminya telah meninggal. Dia bekerja di sebuah toko untuk biaya hidupnya. Hingga pada suatu hari, ada pagelaran tari yang diadakan di kota itu. Nampak sang pakar yang sudah kelihatan tua dengan rambutnya yang telah memutih. Sang pakar berada di belakang panggung. Si ibu muda pun juga hadir di acara tersebut. Seusai acara, si ibu muda mencari sang pakar di belakang panggung. Sang pakar masih mengenali ibu muda ini dan mereka pun berbincang dengan akrab. Ibu bertanya, "Pak, ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya, ini tentang penampilan saya sewaktu menari di hadapan Anda bertahun-tahun silam. Begitu jelekkah penampilan saya waktu itu, sehingga Anda langsung pergi meninggalkan saya begitu saja, tanpa mengatakan sepatah kata pun?" Saya masih ingat peristiwa itu, terus terang saya belum pernah melihat tarian seindah tarian yang kamu lakukan. Saya rasa kamu akan menjadi penari kelas dunia. Saya tidak mengerti, mengapa Anda tiba-tiba berhenti dari dunia tari, jawab sang pakar. Si ibu muda sangat terkejut mendengar jawaban itu. Sikap Anda telah mencuri semua impian saya. Kalau memang tarian saya bagus, mengapa Anda meninggalkan saya begitu saja ketika saya baru menari beberapa menit? Anda seharusnya memuji saya dan bukan mengacuhkan saya begitu saja. Sang pakar menjawab, "Saya rasa saya telah berbuat dengan benar. Anda tidak harus memakan satu sapi utuh untuk membuktikan bahwa daging sapi itu enak, demikian juga saya. Saya tidak harus menunggu 10 menit untuk membuktikan tarian Anda bagus. Malam itu, saya sangat lelah setelah pertunjukan. Maka sejenak saya meninggalkan Anda untuk mengambil kartu nama saya berharap Anda menghubungi saya lagi keesokan harinya. Tapi Anda sudah pergi ketika saya keluar, dan satu hal yang perlu Anda ingat, bahwa Anda mestinya fokus pada impian Anda bukan pada ucapan atau tindakan saya, lalu pujian. Kamu mengharapkan pujian. Waktu itu kamu sedang bertumbuh. Pujian itu seperti pedang bermata dua. Ada kalanya memotivasimu. Ada kalanya juga bisa melemahkanmu. Dan faktanya, saya melihat bahwa sebagian besar pujian yang diberikan pada saat seseorang sedang bertumbuh hanya akan membuat dirinya puas dan pertumbuhannya berhenti. Anda lihat, ini sebenarnya hanyalah masalah kecil. Seandainya Anda pada waktu itu tidak menghiraukan apa yang terjadi dan tetap menari, mungkin hari ini Anda sudah menjadi penari kelas dunia. Mungkin Anda sakit pada waktu itu, tapi sakit hati Anda akan cepat hilang begitu Anda berlatih kembali. Tapi sakit hati karena penyesalan Anda hari ini tidak akan pernah bisa hilang selama-lamanya. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini adalah, jangan hanya karena orang lain tidak memujimu kamu menyerah dan berhenti mengejar mimpimu. Jika kamu semangat mengejar mimpi karena pujian, maka ketika pujian itu hilang kamu tidak akan menjadi apa-apa.